Ketua FKM Habil Marati klaim 20 juta suara P3 akan pilih Anies di Pilpres 2024. Memujuk P3 untuk gabung sama Anies. Tapi sekarang tadi, kalau mereka tetap memaksakan diri di KIB, ya tidak mendukung Anies, kan ada lapisannya, kita lapisan. Ya kan? Jadi kami ini tampil sebagai penyelamat P3 agar host parliamentary host dan juga memenangkan Anies presiden. Jadi kita punya dua. 3, TNI harus wakil presiden. Selanjutnya, bagaimana caranya FKM ini? FKM secara total akan aktif secara total menggerakkan simpatisan, kader-kader P3, keluarga P3, para fusi-fusi P3 untuk secara aktif mengawal Anies Rashid Baswedan menjadi presiden Indonesia dan ikut terlibat di dalam transformasi kekuasaan. Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun atau FKM Habil Marati mengklaim 20 juta suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akan memilih Anies Baswedan pada pemilu presiden 2024. Habil Marati mengatakan FKM secara aktif akan mengerahkan P3 untuk mengawal Anies menjadi presiden Indonesia. Ia mengatakan organisasi yang dipimpinnya bukan untuk memecah belah P3, namun justru agar mampu menembus ambang batas duduk di kursi DPR RI. Habil juga menyebut P3 hanya bisa selamat jika partai yang berdiri pada 1973 ini mengusung Anies sebagai calon presiden mereka. Kehadiran FKM justru untuk menyelamatkan suara P3 di daerah, kata Habil Marati dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 19 November 2022. Selain itu, mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fanani juga mengatakan 20 juta suara P3 akan memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin Indonesia di 2024. FKM bukan gerakan bawah tanah yang berisi konstituen P3, tetapi justru gerakan yang menyelamatkan partai berlambang Ka'bah itu, kata Husnan Bey Fanani. Menurutnya terdapat korelasi antara elektabilitas Anies Baswedan yang diklaim sebesar 30%, suara P3 kata dia dapat didongkrak hingga 7% jika mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Klaim 20 juta suara P3 akan memilih Anies Baswedan tampaknya terlalu muluk. Pasalnya dalam pemilihan legislatif 2019, partai berlambang Ka'bah ini hanya mendapat suara sah 6.333.147 atau 4,52% atau mendapat 19 kursi dari total 139.970.810 suara. Sebelumnya, FKM mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada Rabu, 16 November 2022 kemarin. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menegaskan deklarasi FKM bukan atas nama partai, oleh sebab itu P3 tidak perlu mencak-mencak menanggapi pendeklarasian Anies Baswedan. Itu nggak perlu kemudian kita menjadi marah-marah, tidak apa. Wong yang deklarasi juga bukan partai kok, namanya Forum Ka'bah Membangun. Demikian ujarnya. Beberapa waktu lalu Anies Baswedan menghadiri acara Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun di Grand Pacific Hall, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini digelar sekaligus untuk mendeklarasikan Anies Presiden 2024. Acara ini digelar Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka'bah Membangun. Pantauan di lokasi Rabu 16 November. Tampak relawan Anies dari berbagai daerah sudah memadati lokasi acara. Di dalam gedung, relawan Anies telah memasang spanduk dukungan. Anies langsung dikerubuti pendukungnya begitu masuk ke dalam hal. Mereka berebut untuk berfoto bersama, nyanyian Anies Presiden pun dikumandangkan di dalam hal. Sebelumnya, bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan menemui para petani di Kelurahan Sri Kayangan, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada siang hari. Kehadirannya disambut riuh hingga terdengar sorakan bernada dukungan agar Anies menjadi presiden. Kedatangan Anies juga disambut antusias petani setempat, terlebih oleh para emak-emak. Terlihat mereka berupaya bersalaman dan foto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu. Selepas menemui petani di Kulon Progo, Anies kemudian bertolak ke kota Jogja untuk agenda lain, antara lain deklarasi FKM dan pembahasan koalisi partai. Dalam deklarasi itu mereka mengusulkan agar wakil Anies berasal dari militer.